Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Nah, alhamdulillah kemarin sudah aku share untuk kisi-kisi buat teman-teman yang daftar di jabatan arsiparis terampil dan arsiparis ahli. Nah, di sini aku bahas kisi-kisi SKB CPNS jabatan arsiparis tentang pengelolaan arsip statis. Ini adalah salah satu kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB kemarin ya teman-teman, yang sudah aku share di video aku sebelumnya. Akan kita bahas bersama tentang khusus pengelolaan arsip statis. Oke, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih dalam, kita harus paham dulu ya teman-teman tentang apa itu arsip statis. Nah, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Apa itu pengelolaan arsip statis? Nah, ini kisi-kisi resmi dari Kemenpan RB kemarin ya teman-teman. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui akuisisi, pengolahan, reservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Apa itu akuisisi arsip statis? Nah, untuk akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan ini ada di bab 5. Bab 5 membahas khusus tentang pengelolaan arsip statis ya teman-teman. Oh ya, ini aku ambil dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ya teman-teman, yang wajib teman-teman miliki, wajib teman-teman pelajari. Silahkan download di HP kalian, jadi sewaktu-waktu kalian ada waktu luang bisa scroll-scroll tentang undang-undang biar banyak yang nyentel di pikiran kita. Terus untuk bagian ke-1 kita bahas ya, ruang lingkup pengelolaan. Ayat pertama, pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Akuisisi arsip statis, 2. Pengolahan arsip statis, 3. Preservasi arsip statis, dan 4. Akses arsip statis. Kemudian masih di bab 5 bagian kedua, membahas tentang pelaksanaan pengelolaan arsip statis. Pada paragraf pertama itu tentang akuisisi arsip statis. Akuisisi arsip statis meliputi arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang meliputi arsip statis dan mengumumkannya kepada publik. Kemudian, setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA. Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan atau bantuan luar negeri. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya. Kemudian di paragraf 2 ada membahas tentang pengolahan arsip statis. Yang pertama, pengolahan arsip statis sebagaimana dilaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli. Kedua, pengolahan arsip statis dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis. Kemudian di paragraf 3 membahas tentang preservasi arsip statis. Nah, preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis.
Kemudian untuk preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan kuratif. Kemudian ada paragraf 4 mengenai akses arsip statis. Yang pertama, lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip. 2. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Ketiga, akses arsip statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Lembaga kearsipan melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih di bab 4 tentang akses arsip statis. Yang kelima, arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. 6. Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut. Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain, Kepala ANRI atau Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 tahun. 8. Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan 1. Tidak menghambat proses penegakan hukum. 2. Tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 4. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya. 5. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional. 6. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri. 7. Tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum. 8. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi. 9. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Kemudian untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan dapat diakses dengan kewenangan Kepala Lembaga Kearsipan yang ketentuannya diatur dengan peraturan Kepala ANRI. Penetapan arsip statis menjadi tertutup dilakukan oleh Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya dan dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya. Penetapan keterbukaan arsip statis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini berlaku sejak arsip statis diterima oleh lembaga kearsipan. Terima kasih, tetap semangat belajar ya, selangkah menuju ASN di tahun 2021 ini. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya dalam belajar. Semoga kisi-kisi terbaru tentang soal SKB kearsipan PNS tahun 2021 ini banyak yang keluar di soal teman-teman semuanya. Dan jangan lupa yang dari tadi masih nyimak video tapi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan teman-teman bunyikan loncengnya supaya kalau aku upload video teman-teman gak ketinggalan notifikasi. Silahkan klik juga like. Silahkan komen jika ada yang ingin tanyakan, follow juga Instagram aku ya, silahkan boleh nanti boleh tanya via DM juga.
silahkan update story di Instagramku, insya Allah banyak informasi juga yang aku share di situ. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.